Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 2 setelah kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua berkaitan dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal penciptaan alam semesta beserta isinya? Dan apakah Sang Pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang Rasul kepada kita? Mari kita ikuti pelajaran ini dan kita insya Allah akan mendapatkan pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seluruh yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan contoh-contoh penciptaan Allah yang ada di dunia ini yang selama kita bisa amati adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, serta ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Ada pertanyaan, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenali Allah melalui 1. Alam semesta, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga kita dapat mengenal Allah melalui nama-nama Allah atau yang sering kita sebut sebagai Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Ciptaan-ciptaan Allah dapat kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu ciptaan Allah yang tidak hidup atau mati dan ciptaan Allah yang hidup. Ciptaan Allah yang mati bisa kita sebut sebagai benda mati. Seperti contoh yang ada di depan, meja, kursi, buku, pensil, dan lain-lain, itu adalah contoh daripada benda mati. Yang kedua, benda hidup. Benda hidup itu adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa bernafas. Seperti contohnya manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah contoh daripada benda-benda hidup. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Di sini beriman atau iman berarti artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, yaitu benda yang tidak bisa bergerak.
tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, benda yang bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Dua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil." Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 102. Anak-anak semuanya, ayat Al-Quran yang barusan kita baca mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Tiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya kita melalui namanya terlebih dahulu. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifatnya, yaitu Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Yang kedua, Al-Adlu. Tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya, kekayaannya, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
Quran Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Yang ketiga, Al-Azim. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pasti pernah, karena manusia pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang mengetahui semua kebutuhan makhluknya, memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Tetapi Allah tidak membutuhkan manusia ataupun yang lain sekalipun. Dengan memahami sifat Allah, Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.